Di sebuah hutan lebat yang tenang, ada seekor burung hantu tua yang dikenal sangat bijaksana. Semua hewan di hutan selalu datang padanya untuk bertanya dan mencari jawaban. Tapi, di pohon yang sama, ada juga seekor anak burung kecil yang terkenal cerewet. Setiap hari ia berkicau tanpa henti, bercerita tentang apa saja yang ia lihat, bahkan hal-hal yang sangat kecil sekalipun. Kira-kira, apa yang akan terjadi kalau si cerewet ini bertemu dengan si bijak yang suka tenang ya? Yuk, kita dengarkan ceritanya. Burung hantu tua itu bernama Tono. Bulunya coklat keabu-abuan. Matanya bulat besar dan suaranya berat, tapi lembut. Semua binatang menyapanya dengan hormat, karena Tono selalu memberikan nasihat yang menenangkan. Sementara itu, anak burung kecil bernama Cici. Bulunya kuning cerah, paruhnya mungil, dan suaranya nyaring sekali. Cici suka sekali bercerita. Mulai dari tentang daun jatuh, awan yang bergerak, sampai semut yang lewat di tanah. Kak Tono, lihat deh, tadi aku lihat kupu-kupu. Warnanya cantik banget. Terus ada tupai juga yang lari. Kamu tahu nggak? Kalau semut bisa angkat makanan yang lebih berat dari badannya, kata Cici sambil berkicau cepat, hampir tanpa jeda. Pada suatu malam, saat bulan bersinar terang, burung hantu Tono sedang duduk diam di dahan pohon, mencoba menikmati ketenangan malam. Tapi, tiba-tiba, Kak Tono, kamu tahu nggak? Tadi sore aku lihat pelangi, cantik banget. Ada merah, kuning, hijau. Terus aku juga lihat kelinci lari-lari. Lucu banget. Kamu tahu nggak? Kalau rumput itu rasanya manis buat kelinci? Suara Cici memecah keheningan. Tono tersenyum sabar. Cici, malam hari itu waktu yang tepat untuk diam, mendengar suara hutan, merasakan angin, dan melihat cahaya bulan. Kalau kamu terus bicara, kamu tidak bisa mendengarkan suara indah itu. Tapi Cici hanya tertawa kecil. Aku suka ngomong kok, Kak Tono. Tono tidak marah. Ia tahu bahwa anak burung itu hanya bersemangat. Cici, kata Tono pelan. Berbicara itu penting, tapi mendengar juga penting. Kalau kamu hanya bicara tanpa berhenti, kamu bisa melewatkan hal-hal indah di sekelilingmu. Coba deh, malam ini, kamu diam sebentar, lalu dengarkan apa yang terjadi di hutan. Cici mengedipkan matanya, agak bingung. Diam? Wah, itu susah banget, Kak. Tapi, baiklah, aku coba ya. Cici mencoba menutup paruhnya. Awalnya ia gelisah, kakinya bergerak-gerak, bulunya berdiri, matanya celingak-celinguk. Aku nggak bisa, Kak Tono. Rasanya pengen ngomong terus. Tono hanya tersenyum. Tarik napas perlahan, lalu dengarkan, kata Tono. Cici pun mencoba lagi. Kali ini ia benar-benar berusaha. Ia mendengar suara jangkrik, suara angin yang menggesek dedaunan, suara air sungai mengalir di kejauhan. Oh, ternyata ada banyak suara yang indah, Kak, katanya terkejut. Tono tersenyum lebar. Nah, itulah yang aku maksud, Cici. Kalau kamu diam sebentar, kamu bisa mendengar hal-hal yang selama ini terlewatkan. Kamu bisa belajar banyak hanya dengan mendengar. Cici menatap Tono dengan mata berbinar. Wah, aku nggak pernah sadar sebelumnya. Biasanya aku terlalu sibuk bercerita. Ternyata diam itu nggak membosankan ya. Diam itu seperti membuka telinga ke dunia baru. Keesokan harinya, Cici mencoba lagi. Saat teman-temannya sedang ribut di hutan, Cici memilih untuk mendengar dulu sebelum berbicara. Ia melihat seekor kelinci menangis karena kehilangan wortelnya. Teman-teman burung lain langsung tertawa dan mengolok-olok. Tapi karena Cici belajar mendengar lebih dulu, ia bisa peka. Jangan ditertawakan. Ayo kita bantu cari wortelnya, kata Cici lembut. Teman-temannya terdiam. Mereka baru sadar kalau selama ini Cici yang cerewet bisa juga bijak. Hari demi hari, Cici semakin bisa menyeimbangkan antara berbicara dan mendengar. Ia masih suka bercerita, tapi sekarang ia juga tahu kapan harus diam dan mendengarkan. Semua hewan di hutan mulai menyukainya. Bukan hanya karena ceritanya yang seru, tapi juga
karena perhatiannya yang tulus. Burung hantu Tono bangga melihat perubahan itu. Kamu hebat, Cici. Ingat, berbicara itu seperti memberi, dan mendengar itu seperti menerima. Kalau keduanya seimbang, hatimu akan kaya. Malam itu, di bawah sinar bulan, Cici duduk di samping Tono. Kak Tono, katanya dengan suara pelan. Sekarang aku mengerti. Kalau kita hanya bicara, kita tidak belajar. Tapi, kalau kita mendengarkan, kita bisa belajar banyak. Tono mengangguk bijak. Benar sekali, Cici. Itu pelajaran penting dalam hidup. Bicara itu baik, tapi mendengar juga tak kalah berharga. Dengan mendengar, kamu bisa memahami, menolong, dan membuat orang lain merasa dihargai. Nah, adik-adik, kalian juga seperti Cici nggak? Suka cerewet atau suka mendengarkan? Ingat ya, berbicara itu memang menyenangkan, tapi mendengarkan juga sangat penting. Karena dengan mendengarkan, kita bisa jadi anak yang bijak seperti Cici. Jadi, mulai sekarang, yuk seimbangkan antara bicara dan mendengar.